Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com dari San Francisco dan kami ada Ake Pangestuti sebagai moderator kita, ada Mariati Paham juga moderator kita, dan Liana Caroline dari Jakarta dan juga Dr. Yuda Turana. Halo, apa kabar? Terima kasih Pak John. Iya, dalam keadaan sehat ya. Baik, terima kasih. Hari ini kami akan bicara bagaimana penanganan demensia Alzheimer di masa pandemik. Dan saya minta Mariati Paham untuk silakan mulai. Oke, makasih banyak Pak John. Seperti biasa, makasih banyak dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh kabarinews.com ya buat kita semua. Ini adalah webinar nomor 3 kerjasama antara ALZI San Francisco dengan kabarinews.com. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana penanganan demensia Alzheimer di masa pandemik ini. Karena kita tahu ya dengan mendengar berita di mana-mana bahwa risiko demensia Alzheimer itu ternyata meningkat selama masa pandemik ini. Terus juga bagaimana sih caranya untuk menjaga ODD. ODD itu orang dengan demensia, terutama pada masa pandemik ini. Kayaknya lebih challenging lagi. Kali ini kita mengundang ahlinya. Pada kesempatan ini kita mengundang untuk kedua kalinya Dr. Yuda Turana, yaitu ahli neurologis dari Indonesia dan juga beliau menjabat sebagai dekan kedokteran Atmajaya Catholic University ya, Dr. Yuda ya. Ini Dr. Yuda yang kedatangan yang kedua. Pada webinar yang pertama beliau juga sudah bersedia sharing ilmu dengan kita. Jadi makasih banyak Dr. Yuda. Kita tahu jadwal Dr. Yuda itu padat banget. Nah, sebelum topik yang akan dibawakan oleh Dr. Yuda, saya juga akan memperkenalkan perwakilan dari Alzheimer Indonesia Pusat, yaitu Mbak Liana Caroline. Beliau sekarang aktif sebagai salah satu pengurus dari ALZI Pusat yang akan memberikan sedikit gambaran tentang kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilakukan ALZI Pusat. Kemudian juga setelah seudah Mbak Liana, saya akan meminta sobat saya, Ake Pangestuti, sebagai koordinasi wilayah atau Korwil ALZI di San Francisco. Ake akan memberikan program-program yang sudah dilaksanakan oleh ALZI SF. Kemudian kita akan berpindah ke topik utama, yaitu dengan Dr. Yuda. Untuk diketahui semua, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau komen tentang topik ini, bisa ditulis yang bergabung lewat webinar ini bisa ditulis melalui chat room atau enggak Q&A. Tapi in the same time juga kita sedang live di YouTube channel, yaitu bisa diakses melalui kabarinews.com/video. Jadi komennya atau pertanyaan bisa datang dari YouTube channel atau dari webinar. Ya, oke, nggak berlama-lama. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Mbak Liana. Silakan Mbak Liana. Selamat pagi dari Jakarta, sore buat semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di San Francisco. Saya Liana, perwakilan dari Alzheimer Indonesia Pusat. Jadi saya di Jakarta. Kalau Kak Ake kan sama Kak Mariati di San Francisco ya. Nah, ini dalam masa pandemi yang seperti ini, kegiatan Alzheimer Indonesia semuanya alihkan ke online. Dan untuk sekarang ini, kita untuk di ALZI Pusat sendiri, dalam itu akan ada, maksudnya selalu rutin selama masa pandemi itu 2 kali seminar online. Jadi kita sudah melaksanakan 7 kali seminar online, akan ada yang ke-8 dan bulan depan. Jadi itu dilakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Gitu. Jadi dengan topik-topik yang berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan kebutuhan para caregiver dan ODD tentunya. Dan kemudian selama masa pandemi ini kita juga terima kasih banget untuk para donatur yang sudah memberikan masker. Jadi kita sudah mendistribusikan masker kain kepada koordinator wilayah kami. Jadi kita ada Korwil ada di Indonesia. Memang ini untuk yang di Indonesia ya, untuk yang di luar negeri mungkin karena satu dan lain hal. Jadi kayak di Jogja, di Salatiga, Semarang, Bali, Lombok, Bengkalis gitu. Jadi
Jadi itu udah dibagikan sekitar kurang lebih 7.000 masker. Jadi juga ke panti-panti Werda gitu. Jadi buat oma, opa, lansia yang di panti Werda pun mendapatkan. Kemudian kita juga ada yang namanya sekarang ini kan kayaknya orang agak khawatir ya untuk ke rumah sakit, konsul ke dokter. Jadi Alzheimer Indonesia memfasilitasi untuk pelayanan konsul online nyaman dari rumah itu dengan Care Navigator. Jadi bisa menghubungi hotline Alzi, boleh lihat di media sosialnya Alzi. Jadi ada nomor hotline-nya, jadi tolong bisa menghubungi, mengontak via WhatsApp untuk mendaftarkan diri kalau untuk memerlukan untuk konsul online dokter. Jadi ini kita memfasilitasi karena banyak keluarga yang agak khawatir membawa ODD-nya untuk ke rumah sakit untuk konsul dengan dokter. Kemudian ya kita juga punya di YouTube channelnya Alzi juga akan banyak, jadi akan banyak nanti video-video terbaru, tips dan trik bagaimana seputar perawatan orang dengan demensia, caregiver. Jadi kayak yang nanti juga mungkin Kak Ake akan nunjukin senam, olahraga ringan kayak gitu, bisa lihat dari YouTube channelnya Alzi, jadi Alzheimer Indonesia. Jadi tolong di subscribe, jadi pastikan dapat notifikasi nanti dan follow media sosialnya Alzi juga. Gitu sih Kak, itu hanya pusat ya, maksudnya Korwilnya juga sudah mulai melakukan banyak webinar gitu. Jadi memang akan berseliweran di dunia daring ya selama masa pandemi ini. Begitu sih Kak. Jadi kalau bisa dilihat sebenarnya masa pandemi ini malah lebih aktif ya kita ya webinar. Betul. Karena bisa dari mana ada. Iya, betul. Ya, jadi betul. Kakak di San Francisco juga bisa lihat webinarnya di Medan, webinarnya di Bandung gitu. Jadi karena semua daring ya. Iya, benar-benar. Wah, ini bagus juga kita memanfaatkan kondisi ya, Mbak Liana, kita beradaptasi ya. Nah, sekarang itu kita ngomongin itu link untuk YouTube gitu bisa dilihat dari websitenya Alzi Pusat ya, alzi.co. Bisa. Jadi kalau untuk websitenya itu di www.alzi.org.id. Kalau untuk IG-nya ada di @alzi_Indonesia. Kalau YouTube channelnya dia klik aja Alzheimer Indonesia udah keluar, tinggal di subscribe aja. Karena nantinya akan ada video-video yang akan bermanfaat buat keluarga caregiver, buat ODD. Jadi pastikan di subscribe supaya dapat notifnya gitu. Ditekan loncengnya itu notifikasi. Belnya ya. YouTuber jadi biar jadi YouTuber deh. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kita bilang kita informasi enggak ya. Maksudnya Alzi itu kasih ilmu banyak. Pokoknya semua, IG ada, YouTube ada, Facebook semuanya dengan Alzheimer Indonesia keywordnya. Pantengin aja tuh pokoknya ya, pantengin sosial media ya. Iya betul Kak. Terima kasih Mbak Liana. Sama-sama Kak. Iya, Mbak Liana ini sebenarnya juga beliau adalah caregiver dari sang ibu tercinta ya Mbak Liana ya. Iya betul. Mbak Liana punya banyak pengalaman banget untuk bagaimana take care ODD ya, orang dengan demensia. Jadi berdasarkan bukan teori lagi ya, udah berdasarkan pengalaman ya. Dan Mbak Liana ini kalau misalnya ada yang berminat untuk bertanya tentang bagaimana kalau apabila ada keluarga atau orang tua yang menjadi ODD, bisa menghubungi Alzi atau juga bisa menghubungi langsung ya, karena beliau tahu nih, maksudnya seluk-beluknya suka dukanya. Oke, banyak Mbak Liana. Sekarang kita bakal berpindah ke Ake sebagai Korwil Alzi di San Francisco. Ake akan berbagi tentang program-program apa saja yang kita lakukan. Silakan Ke. Selamat sore dan selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua di San Francisco dan di Indonesia. Saya Ake di San Francisco ini sebagai Ketua Korwil di San Francisco. Untuk tahun 2020 ini Alzi San Francisco mengadakan webinar sebulan sekali. Kalau seperti karena ini yang disiarkan juga live oleh Kabari TV. Jadi kalau mau lihat rekaman dari webinar
Sebelumnya, Anda bisa ke Kabari TV di channel Kabari TV di YouTube. Lalu juga untuk dengan sempat juga perkenalan Poco-Poco dan Senam Otak dengan ibu-ibu pengajian San Francisco Bay Area, itu juga daring ya lewat Zoom. Lalu juga kami ingin memperkenalkan talk show yang temanya dari dan untuk ODD, orang dengan demensia, serta caregiver-nya yang sangat inspiratif. Kalau juga di San Francisco ini kami belum punya grup ODD dan caregiver, jadi lebih mungkin kami bisa membantu untuk mengenali gejala-gejala umumnya dari demensia Alzheimer. Kita dari Alzheimer Pusat, dari Alzi Pusat, sebenarnya ada ini nih, brosur buku 10 ya kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Ini ada, kalau mau lihat ini ada di Facebook Alzheimer Indonesia dan juga Facebook Alzi SF. Alamatnya di Facebook kita sosial media SF ada di Facebook, juga di Instagram Alzi_SF dan Alzi San Francisco. Tadi saya juga sudah sempat memperkenalkan acara talk show ini ya. Nanti kami juga berencana akan ada talk show selain dari webinar yang sebulan sekali. Nanti talk show-nya rencananya 2 kali sebulan 2 kali. Untuk yang tertarik berbagi, sharing, mungkin nanti juga kalian ya akan kita undang nih untuk jadi speakernya di Instagram. Ada form untuk register. Kalau Anda tertarik untuk sharing dengan kami, bisa klik di profile Alzi_SF, lalu klik di linknya, nanti akan ada form untuk mengisi acara di Ayo Berjuang Melawan Pikun. Nah, langsung aja kita mulai senam otak. Kali ini sebelumnya sebulan yang lalu kita udah lihat Poco yang dari Kak siapa yang bulan lalu ya, kita pakai video ya. lain. Kaleli punya ya. Yang sekarang Kaleli juga dengan lagunya asli juga dari Andi Rianto. Langsung dengan Kaleli mempelopori Poco-Poco Indonesia dan yang yang menginspirasi Poco-Poco dan senam otak ini. Nah, kali ini di video ada Kak Diwai Suharya, beliau Director Alzheimer Indonesia, yang sebagai Regional Director Asia Pacific Alzheimer's International atau ID, dan juga Founder Alzheimer Indonesia. Kita lihat videonya. Curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun. Pikun jangan malu pikun. Pikun jangan pikun. Pikun jangan malu pikun. Terima kasih.
Itu lagu original ya, khusus buat Alzheimer Indonesia ya. Jangan maklum lupa dengan pikun. Wah, enak tuh lagunya tuh, bisa ambil senam apa tadi? Senam otak ya, Ke ya. Harus praktisin. Oke, thank you banget Ake. Itu menarik banget dan kayaknya itu videonya kita bisa lihat di Facebook juga ya, Ke ya. Facebooknya Alzheimer Pusat ya. Ya, nanti saya bisa share linknya. Oke. Mantap. Kita bisa buat vokal grup Ke. Ya, nanti ada dalam angka di bulan September ada Alzheimer Hari Alzheimer ya? Iya, World Alzheimer Month. World Alzheimer Month, sebulan perayaannya, nanti mungkin ada lomba-lomba ditunggu. Asik, menarik. Oke, sekarang menarik banget. Oke, sekarang kita bakal langsung ke topik utama ya yang akan dibawa hari ini oleh Dr. Yuda Turana. Dr. Yuda, makasih banyak. Ini topiknya masih berkaitan dengan pandemi. Karena kayak pandemi udah berapa bulan sih? 6 bulan kali ya. Kita udah mulai beradaptasi nih. Tadi yang kayak saya sebutkan di awal, banyak banget data ternyata selama pandemi ini resiko demensia Alzheimer itu meningkat. Kemudian juga caranya menjaga para ODD, yaitu orang dengan demensia, untuk selalu sehat dalam masa pandemi. Kemudian juga resikonya gimana sih untuk orang yang sudah terkena demensia Alzheimer dan juga terpapar COVID-19. Terus pertanyaan yang lain juga membahas pengaruh pandemi terhadap resiko ODD, demensia Alzheimer bagi ODD pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini maaf banget banyak pertanyaan, tapi saya yakin Dr. Yuda sebagai ahlinya tahu jawabannya. Oke, silakan Dr. Yuda. Selamat pagi dan selamat sore di San Francisco. Terima kasih untuk undangannya yang kedua kali, gitu ya. Dan saya yakin semuanya kita berharap yang hadir atau mengikuti dalam keadaan sehat semua, baik keluarga maupun komunitas di sekitarnya. Saya langsung mulai saja, Ake dan senang untuk memulai ini. Saya izin share screen ya. Boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan sharing mengenai penanganan demensia Alzheimer saat pandemi COVID-19. Sebenarnya topik ini saya yakin berulang-ulang melalui Alzheimer Indonesia, melalui berbagai pembicara, melalui juga mungkin event-event yang lain, melalui media sosial, itu pernah terinfo ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Seingat saya dari tadi kalau di Indonesia masuk tapi bulan pandemi itu sekitar Maret lah itu ya, Maret pertengahan seperti itu. Banyak data yang mungkin berubah nanti, tetapi juga yang menjadi konsen sama-sama sebenarnya untuk physical distancing sudah disampaikan berulang-ulang, tetapi sebenarnya ada satu yang sangat signifikan berubah dari Maret sampai bulan Juli ini. Kita tahu semua angkanya terus meningkat gitu ya. Di Indonesia sendiri itu tadinya ribuan, sekarang mungkin sudah mendekati 100.000 gitu ya. Jadi 90.000 sekian, jadi mendekati 100.000 gitu. Apa makna angka itu? Sebenarnya yang mendekati 100.000 itu individunya. Gitu. Saya membayangkan bahwa individu itu tinggal di rumah dengan beberapa orang, dan individu itu mungkin sebagai individu yang aktif gitu ya, artinya mobile ke kanan ke kiri gitu. Artinya kita membayangkan angka 100.000 itu tentu ada multiplikasi di sana gitu ya, artinya sangat besar gitu. Juga tantangannya adalah sampai saat ini, dulu kita selalu menganggap bahwa ini pasti batuk, ini demam gitu. Ternyata dalam studi-studi terakhir, data epidemiologi, ternyata batuk itu hanya 20% gitu ya, demam itu hanya 20% misalnya. Sisanya itu gejala-gejala yang mungkin asimptomatik gitu, yang gejala yang sangat tidak spesifik gitu. Jadi artinya apa?
Jadi artinya di tengah yang disebut pandemik, berhadapan dengan penyakit dengan gejala yang tidak spesifik, memang rumusnya adalah harus menganggap setiap orang adalah sumber penularan gitu. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan bahas 3 hal, 3 poin ini. Jadi masalah tantangan pengasuhan, kemudian tentu tantangan penanganan medis yang mungkin bukan hanya dari aspek medisnya yang harus diketahui, tetapi juga kepada non medis juga. Kemudian tentu yang penguatan keluarga dan perawatan jangka panjang. Nah ini yang peranan Alzheimer Indonesia sangat besar, khususnya pada kelompok-kelompok lansia atau lansia yang spesifik gitu ya. Dalam konteks ini adalah lansia dengan demensia. Ini data yang sudah lama, tetapi data ini tidak berubah. Artinya tetap dimanapun kita tinggal, di negara manapun, bahwa lansia adalah kelompok dengan resiko tinggi, gitu ya. Artinya semakin usia bertambah, resiko kematian itu semakin tinggi. Nah, di gambar ini mungkin sudah terlihat ada satu tabel, di mana di tabel ini terlihat sebenarnya, saya langsung ke tabel yang bawah gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya selalu itu yang resiko tinggi itu adalah yang punya komorbiditas gitu. Yang ada sakit jantungnya, yang ada hipertensinya, ada diabetes, kemudian ada yang chronic liver disease misalnya ya. Tetapi sebenarnya saat kita bicara orang tua itu hampir pasti sebenarnya komorbiditas selalu ada gitu. Memang kalau ngelihat data ini kesannya kalau nggak ada komorbiditas hanya 1,2 begitu ya. Tetapi hampir setiap lansia selalu disertai dengan komorbiditas gitu. Kemudian ini saya coba rangkum di slide ini gitu ya. Di slide ini lihat bahwa vulnerabilities dari elderly di tengah pandemik itu banyak begitu ya, dari mulai frailty, kemudian ada rasa dari aspek fisik dan aspek psikis intinya gitu ya, dari mulai depresi, nanti cemas, dan juga ada masalah sensorik misalnya, gangguan pendengaran dan penglihatan yang tentunya ya, itu akan menghambat mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada penyakit yang sifatnya menaun gitu ya. Kemudian juga penggunaan obat-obat yang cukup banyak begitu ya. Kemudian tentu di kelompok ini yang membutuhkan pelayanan yang yang membutuhkan kelompok yang membutuhkan untuk datang ke pelayanan kesehatan gitu, dan kita tahu semua resiko menjadi tinggi juga gitu. Nah, di konteks demensia itu ada gangguan kognitif gitu ya, dan nanti ada gangguan perilaku yang disebut dengan wandering gitu ya, di mana pada kelompok yang demensia tentu gangguan kognitif menjadi sulit mengerti begitu ya. Kemudian sudah sulit mengerti itu ada, terlepas pengertiannya menurun, itu ada perilaku-perilaku yang seperti wandering, cenderung untuk keluar rumah gitu ya, susah untuk diinfokan untuk physical distancing tentunya. Kemudian juga terlepas physical distancing, lansia itu tersebut mengerti bahwa harus tinggal di rumah, tetapi pada kebanyakan kasus tidak semudah yang dibayangkan gitu. Pada lansia biasanya support sistemnya cukup tinggi gitu pada di keluarga gitu. Artinya yang berkunjung dari keluarga sendiri, yang berkunjung dari tenaga kesehatan, bahkan mungkin yang di tengah physical distancing ini memang lansia tidak datang ke rumah sakit, tetapi kebutuhan-kebutuhan tertentu itu harus datang ke rumah, misalnya, itu juga meningkatkan satu resiko. Kemudian ini juga sama mengenai bahwa pada orang tua itu cenderung semua dari data itu kalau kita bicara tes massal
sebenarnya kelompok lansia yang paling sedikit dibandingkan dengan kelompok usia lain. Jadi artinya cenderung untuk tidak terdeteksi dan akan menjadi karier atau pembawa penyakit yang juga asimptomatik gitu ya. Itu demikian. Nah, jadi selain itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, lansia di tengah wabah COVID, selain resiko mortalitas memang tinggi, tapi ujung akhirnya bisa disimpulkan itu banyak yang tidak patuh gitu. Jadi tidak patuh itu bukan semata-mata masalah berbagai hal di eksternal, karena lansia itu memang kan butuh harus ke rumah sakit, butuh harus ke ada kunjungan dari tetangga, dari keluarga dan sebagainya, tetapi juga secara perilaku itu secara perilaku juga sulit gitu ya, entah karena misalnya ada beberapa hal dari aspek dari demensianya dalam topik pagi hari ini. Contoh misalnya dalam masalah komunikasi, gangguan daya ingat misalnya, itu sulit untuk mengingat instruksi. Kemudian banyak istilah-istilah isolasi diri, physical distancing, kemudian masker gitu, istilah-istilah yang ibaratnya sulit untuk dimengerti gitu ya, untuk pasien dengan demensia. Dan yang jadi masalah sebenarnya juga saat misalnya terkena demensia, itu lansia tidak menyadari atau kesulitan untuk menyampaikan keluhan, kesulitan untuk menyampaikan keluhan. Jadi artinya seperti saya sering contohkan bahwa pada lansia itu sebenarnya kayak anak kecil, saya nggak menyebut seperti bayi. Apapun keluhannya, sebenarnya ya menangis gitu ya, mau misalnya mengompol, mau apapun itu, keluhannya selalu sama sebenarnya, dan itu yang saya sebutkan sebagai kesulitan untuk menyampaikan suatu keluhan gitu. Kemudian ada yang disebut dengan disidentifikasi. Jadi ibaratnya lansia itu menganggap dirinya sehat gitu, dan menganggap dirinya masih muda. Jadi mati itu menjadi katanya tidak masalah, toh sudah tua juga gitu ya. Sulit mengungkapkan keluhan gitu. Nah itu yang menjadi jadi problem juga. Jadi artinya lansia itu cenderung untuk sulit untuk diberikan satu informasi karena masalah disidentifikasi ini gitu ya. Nah kemudian di sini juga paparan negatif berulang itu akan mengakibatkan satu berita peristiwa negatif dengan emosi yang cukup kuat gitu. Jadi artinya kalau ada berita yang negatif itu jelas itu tanpa sadar, dengan sadar ataupun tidak, itu tersimpan pada memori lansia yang sudah demensia gitu. Dan kadang-kadang lansia ini tidak menceritakan khawatir tentang COVID-nya gitu ya. Tetapi yang mungkin juga nggak mengenal itu COVID itu apa gitu ya. Tetapi lansia ini cenderung mendengar kata-kata kematian, kata-kata kesulitan ekonomi, dan berita kata-kata yang mungkin sudah dikenal sebelumnya, bukan soal COVID-nya semata. Dan ini tentu menimbulkan satu psikologis yang negatif karena disampaikan berulang-ulang gitu. Kita akan menghadapi resesi ekonomi, kasus makin banyak, kematian makin meningkat, biaya kesehatan makin mahal, PHK meningkat, semua negatif yang mungkin kata-kata tersebut sering terdengar selama sepanjang hidupnya. Dan ini dalam hitungan bulan kata-kata tersebut frekuensi mungkin lebih sering disampaikan. Dan juga ada isolasi sosial gitu ya di sini. Artinya memang dengan kegiatan-kegiatan yang rutin yang biasa dilakukan gitu ya, itu menjadi persoalan adalah
bahwa dampak isolasi sosial ini ya cukup besar gitu ya, bukan hanya sekedar aspek psikis, tetapi juga bisa menimbulkan aspek fisik yang disebut dengan kesepian gitu. Maaf. Nah, resiko dan disampaikan bahwa sosial ini efeknya cukup besar gitu ya. Sama seperti dengan seseorang yang merokok 15 batang per hari gitu ya. Artinya itu mungkin yang menjelaskan kenapa kalau yang merokok, saya nggak nganjurin ngerokok, tetapi 10 batang per hari happy itu lebih panjang umur dibandingkan dengan merokok tetapi ada dari aspek psikis yang berat. Gitu. Saya sering sampaikan ya kalau ngerokok dengan aspek psikis yang berat itu tentu kematian lebih tinggi. Gitu. Jadi artinya cuma ini fakta ini menunjukkan bahwa aspek dari isolasi sosial itu sangat besar, bukan morbiditas tapi juga mortalitas. Gitu. Nah, ini masuk ke topik yang utama, mungkin secara singkat nanti juga dari Liana akan sharing realnya seperti apa sih. Ujung akhirnya sebenarnya yang paling penting dari semua gitu di tengah pandemi COVID ini justru aspek keluarga gitu. Untuk kita berhadapan dengan kelompok spesifik, itu kelompok lansia. Nah, memang jadi persoalan di aspek kesehatan ini kalau lansia sakit gitu ya, itu pasti perawatan di rumah itu akan lebih lama, kemudian juga keterlibatan infeksi paru itu akan lebih besar, kemudian juga penyakit akan lebih cepat progresifnya, kemudian akan meningkatkan fatalitas. Dan persoalannya saat dirawat juga bukan situasi yang normal gitu. Jadi artinya kita tahu semua berulang-ulang saya sering sampaikan itu kebijakan RS itu kebijakan rumah sakit yang memang ya mengurangi kunjungan gitu. Artinya ya semakin lansia ini terisolasi. Gitu. Jadi saya membayangkan kalau demensia ada gangguan kognitif perilaku begitu ya, tiba-tiba diberikan ke ruangan baru yang dia tidak kenal. Kemudian dengan petugas kesehatan yang menggunakan masker atau baju hazmat, semua situasinya baru begitu ya. Dan ini tentu situasi-situasi ini menjadi challenge sendiri kalau kita berhadapan dengan pasien demensia. Dan ini juga bukan hanya yang sakit lansia, tetapi juga keluarganya gitu ya nanti ya. Kalau ini contoh yang kita ada di berita, tapi saya yakin semua tidak aware bahwa jangan-jangan si kakek yang teriak ini kalau digambar di bawah satu orang kakek yang dicengkram oleh dua orang gitu ya, kemudian ada petugas kesehatan di sana begitu ya, ada petugas kesehatan di sana, kemudian ya orang menganggap bahwa ini lansia ini membantah, tapi mungkin jangan-jangan demensia sebenarnya. Nah ini yang mungkin harus peningkatan awareness bersama. Dan ya, belum lagi keluarganya, ini jadi ada yang jenazahnya dibawa pulang dan akhirnya menjadi lokus baru gitu ya. Jadi satu kampung itu ya kena COVID semua. Jadi sekali lagi bahwa di tengah COVID ini tantangan cukup besar gitu ya. Bukan masalah yang sifatnya di level individu, tetapi di level negara. Nah ini mungkin boleh nanti dilihat mengenai pelayanan kesehatan tantangannya seperti apa gitu ya. Dan ini memang perlu ada satu penanganan yang komprehensif gitu ya, dari mulai saat di rumah sampai masuk ke rumah sakit. Tentunya ada peningkatan kompetensi dari petugas kesehatan, termasuk mungkin dari pemerintah juga harus mulai memasyarakatkan mengenai penyediaan sistem asuransi yang menunjang kepada pembiayaan konsultasi jarak jauh misalnya ya. Karena setahu saya mungkin kalaupun ada, ini hanya terbatas pada beberapa rumah sakit gitu. Dan gambar yang sering saya sampaikan bahwa challenge-nya pada pasien demensia persoalan intervensinya tidak terbatas hanya pada pasien,
atau pada lansianya, tetapi tentunya pada lingkungan dan pada caregiver-nya, gitu ya. Pada lingkungan apa, begitu. Tentunya kalau masalah, saya sering sampaikan, kalau masalah halusinasi, jangan-jangan bukan karena semata-mata progresivitas penyakit, atau jangan-jangan bukan karena semata-mata obatnya tidak cocok, jangan-jangan karena banyak misalnya gantungan baju di rumah, saat malam tidur timbul bayangan baju tersebut, gitu ya, dianggapnya sebagai satu ada makhluk asing misalnya ya. Itu akan lebih bagus mungkin ya bajunya jangan banyak ada gantungan misalnya, seperti itu. Jadi pengertian atau peningkatan kompetensi di level keluarga dalam penanganan demensia itu sangat bermanfaat. Dan tidak lupa sebenarnya hidden victim yang lain adalah caregiver-nya atau keluarganya, di mana stres, depresi itu akan mengakibatkan juga caregiver-nya mudah sakit. Dan dari penelitian kita tahu bahwa kualitas perawatan di rumah sangat tergantung kepada kualitas caregiver-nya. Tentu kalau caregiver yang stres dan depresi akan mengakibatkan konsekuensinya perawatan jangka panjangnya juga sulit untuk berjalan dengan baik. Nah, ini ada hierarki yang disebut dengan hierarki intervensi, tetapi secara sederhana saya mau sampaikan begini. Jadi kalau ada problem misalnya pada lansia dengan demensia di tengah pandemik ini, apapun problemnya, tetapi kan seringkali masuk dengan problem-problem perilaku, begitu ya. Entah itu marah, timbul agitasi, gitu. Agitasi itu yang ngamuk tidak jelas. Selalu kita berpikir sebenarnya apa lingkungan yang bisa kita intervensi. Tadi apakah rumahnya banyak cermin kah, atau sepatu yang ditaruh sembarangan mungkin jadi simbol si mama jadi ngelihat itu ada laki-laki masuk, padahal karena ngelihat sepatu yang digeletakkan sembarangan, gitu ya. Kemudian untuk caregiver-nya misalnya juga sama, bahwa jangan-jangan kan lansianya perubahan perilaku karena caregiver-nya udah di tingkat yang tingkat kesabaran yang udah habis, begitu ya. Caregiver yang udah depresi juga tentang situasi terlepas dari lansianya, situasi COVID ini ya, bekerja di rumah belum tentu membuat kita nyaman, justru membuat kita banyak tantangan, gitu ya. Jadi artinya bahwa kegiatan di rumah ini juga challenge sendiri, gitu ya, khususnya pada ibu-ibu yang masih punya anak kecil, keluarga yang masih punya anak kecil, gitu ya. Seperti saya banyak background begini kan, itu satu challenge sendiri, begitu ya, bekerja di rumah. Nah, kemudian juga secara fisik, gitu. Jangan-jangan sebenarnya tadi saya sampaikan kan seringkali lansia datang dengan gangguan perilaku. Jangan-jangan sebenarnya karena aspek fisiknya. Aspek fisik ini bisa karena misalnya ada luka, ada rasa nyeri, rasa tidak nyaman di perut, rasa lapar, gitu ya, tidak suka terhadap makanan. Aspek fisik yang keluar bisa mengakibatkan satu perilaku sebenarnya, outcome perilaku. Kadang-kadang outcome perilaku inilah yang menjadi challenge. Tetapi sebenarnya background kenapa perilaku ini berubah itu bukan hanya semata-mata dari satu faktor. Jadi dari faktor lingkungannya, dari faktor fisik, dari faktor caregiver-nya, termasuk dari obat-obatan sendiri. Obat-obatan bisa menimbulkan juga, kenapa ya sekarang kok jadi tidur? Kenapa kok perilakunya jadi lebih agitasi? Nah, banyak hal yang harus kita lihat, bukan hanya satu faktor. Nah, sehingga tabel ini biasanya saya sering sampaikan untuk setidaknya petugas kesehatan atau setiap caregiver harus berpikir setiap ada perubahan perilaku, faktor apa yang menyebabkan perubahan perilaku tadi. Nah, mungkin yang ini penguatan keluarganya, ini sering disampaikan berulang-ulang, tetapi prinsipnya adalah prinsip physical distancing di rumah. Itu satu. Kemudian kedua, komunikasi. Dan ketiga, tentunya lansia caregiver harus mengetahui cara penanganan saat lansia sakit. Yang disebut penanganan adalah setidaknya penanganan dari mulai dosis obat, kemudian apa yang harus dilakukan kalau memang lansia tersebut harus
karantina gitu. Tentu aspek dari keamanan di rumah harus dipertimbangkan juga. Mungkin kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, tadi breaking news saya sampaikan itu dihindari begitu ya. Kemudian juga kalau ada berita cukup 30 menit. Kalau perlu juga nggak usah lihat berita lah, lihat yang happy-happy aja, yang positif-positif begitu seperti itu. Nah, ini memang challenge sekarang adalah kalau mempunyai kegiatan yang rutin. Nah, mengubah kegiatan rutin ini khususnya yang di luar rumah. Saya sampaikan nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Tetapi intinya adalah konsep physical distancing itu penting gitu ya. Lansia itu tetap harus jemur di ujung gang setiap pagi, dia pasti bangun, kalau nggak ngamuk. Ya untuk situasi yang seperti itu prinsipnya physical distancing, kalaupun di ujung gang ya jangan di tempat yang ramai, jauh dari orang-orang, dan diusahakan menggunakan misalnya masker baik yang caregiver-nya maupun yang lansianya misalnya. Dan tentu ini sangat spesifik per individu apa yang disebut dengan kegiatan rutin ini. Nah, juga saya sering sampaikan bahwa physical distancing bukan berarti physical inactivity. Jadi tetap harus aktivitas fisik ya. Ini artinya meskipun di rumah bukan berarti hanya duduk gitu ya. Sekedar jalan-jalan kecil, mengelilingi ruang tamu sampai pintu depan misalnya, itu sudah, atau senam tadi ya, di awal-awal Ake tadi mencontohkan ada senam yang dipromo oleh Alzheimer Indonesia, itu juga sebenarnya di launching dalam konteks physical distancing ini. Jadi artinya Alzi berpikir apa ya senam yang sederhana, cukup dengerin musik, nggak harus butuh ruangan yang cukup besar begitu. Ya salah tadi yang ada di video begitu ya, musik, stimulasi, kemudian kita bergerak itu stimulasi, kalau dikombinasi tentu lebih bagus. Gitu. Nah ini olahraga, apalagi digabung dengan stimulasi mental ya, dengan rasa happy, senang gitu ya. Kemudian kalau Alzheimer Indonesia tadi Liana menyampaikan kita ada online seminar begitu ya. Selalu didahului biasanya senam, kemudian ada tips-tips gerakan fisik gitu, bukan hanya sekedar duduk mendengarkan webinar, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas yang berusaha untuk ada social activity di sana, berusaha untuk ada aspek fisik dan stimulasi mentalnya gitu, meskipun dilakukan secara online. Nah ini mungkin saya nggak banyak bahas di sini, nanti silakan dilihat di rekamannya itu. Jadi intinya kesehatan lingkungan ini sangat penting. Mungkin ada beberapa gambar. Ini saya kutip. Ini contoh kalau bahkan di rumah sendiri gitu ya. Beberapa data ternyata sumber penularan justru di rumah begitu ya. Artinya biasanya di rumah itu sangat kompleks. Ada lansia, biasanya lansia nggak tinggal sendiri. Kemudian ada anak ataupun anggota keluarga yang bekerja begitu ya. Dan ini sumber penular, artinya kalau lansia di rumah terus sih harusnya nggak tertular gitu. Cuma persoalannya adalah lansia tidak tinggal sendiri. Apalagi kalau misalnya rumahnya itu tertutup semua gitu ya, dengan AC gitu ya, seperti ini. Jadi artinya kalau ada satu yang bersin, batuk, berbicara keras begitu ya tanpa masker, ini bisa menular ini, dan ini contoh dengan jarak yang sama kalau jendela dibuka, ventilasi yang baik, droplet ya tetap menyebar, tetapi dengan physical distancing seperti ini resiko tentu akan lebih berkurang. Gitu. Nah ini prinsipnya adalah cuci tangan sesering mungkin, kemudian ada jarak, dan tetap sih ini biasanya tantangan setelah beberapa bulan. Kalau 1-2 bulan biasanya lebih gampang ya untuk bilang, udah ini dari jauh gitu, online aja gitu. Kalau udah 3 bulan gitu, 4 bulan, 5 bulan, godaan lebih besar untuk kunjungan secara fisik gitu ya. Apalagi ini kan udah selesai lockdown-nya, udah selesai pembatasan ini gitu ya, udah berubah ke oranye gitu ya.
menurut saya sih tetap di situasi pandemik sebaiknya kurangi kunjungan keluarga. Dan ini hanya mau menyampaikan bahwa peranan keluarga ini sangat besar. Dan di sini ada mungkin di poin kedua, itu saya mencari penelitian yang mendekati dengan kultur kita di Malaysia gitu ya. Ternyata kalau ada aktivitas keagamaan ini penting gitu ya. Di kita ini sebenarnya kultur keagamaan cukup besar gitu, tetapi di balik kegiatan rutin pengajian atau kegiatan di gereja, itu manfaatnya buat orang tua selain tentunya berkumpul dengan peer group yang seumur, tetapi aspek spiritualnya memang sangat penting gitu ya. Dan di tengah pandemik ini mungkin jangan dilupakan, selain tentu saat seperti hari ini kita saling sharing mengenai aspek kesehatan, tetapi saya sering anjurkan gitu ya, pengajian atau kegiatan gereja atau kegiatan lansia yang terkait dengan spiritual, kenapa enggak diadakan di via online juga gitu ya, dengan tentunya pemuka-pemuka agamanya gitu. Itu sangat baik gitu, kegiatan yang saling menguatkan di tengah pandemi. Nah, ini tadi disampaikan oleh Liana, mungkin saya skip mengenai support group, dan ini yang tadi disampaikan juga dukungan perawatan di rumah. Itu di ALZI sendiri ada satu hotline saling sharing sebenarnya ini untuk kalau kegiatan yang seminar online itu sifatnya generik untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum. Tentu sekali lagi pada kasus demensia, kasusnya spesifik per keluarga mempunyai tantangan sendiri gitu, sehingga ALZI membuat satu online di mana kalau ada keluarga yang ingin konsultasi secara sendiri gitu kan. Dan ini ada Diana juga, nanti bisa sharing gitu ya. Ini izin saya crop dari website-nya dan kegiatan-kegiatan dari medsosnya Alzheimer Indonesia gitu ya, bahwa kita menyadari saat ini susah untuk ketemu fisik, tetapi berkatnya juga positifnya ada, kegiatan online makin banyak, jadi sebenarnya secara social connected, frekuensi kegiatan itu jadi makin banyak dan tidak ada batasan ruangan dan waktu. Jadi artinya pertemuan hari ini pun juga direkam, nanti biasanya ada bisa dilihat di YouTube itu ke depannya. Dan ini introduksi bahwa silakan lihat di website Alzheimer Indonesia gitu ya, ada tips praktis di sana gitu ya, di tengah pandemik ini. Nah, ini mungkin sedikit slide-slide terakhir pengukuran suhu di mall segala macam gitu ya. Mungkin kita merasa nyaman gitu ya, artinya artinya ini ada kalau kita ke ruang publik gitu, kalau di Indonesia kan diukur suhunya gitu, dengan berharap bahwa di sana nggak ada yang COVID gitu ya. Mengukur suhu itu hanya salah satu variabel, di mana sebenarnya kalau kita lihat di sini demam itu mungkin bisa dilihat di urutan ketiga, maaf kalau terlalu kecil, tetapi ini penting. Ini data terakhir gitu ya, bahwa demam itu sebenarnya ya hanya 11%, begitu ya di kolom ini. Jadi sampaikan adalah kalau kita lakukan screening di depan pintu, screening demam, sebenarnya hanya men-screening ya 11% ini gitu. Sisanya sebenarnya kan yang hiposmia tuh kayak kita pilek nih, kalau nyium kan kurang bau gitu ya. Itu malah 40% gitu misalnya. Kemudian hidung tersumbat itu 34% gitu ya. Udahlah hidung tersumbat aja toh kayaknya bukan COVID, ternyata enggak juga tuh. Di sini belum dizzy gitu ya. Ada pasien saya tanya masuk dizzy di foto toraks ternyata COVID misalnya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa tabel ini nggak usah dihafalkan, tetapi sebenarnya gejalanya nggak spesifik jadinya. Artinya siapapun kita, even sehat, even nggak ada keluhan gitu ya, mungkin jangan-jangan sudah ada COVID-nya. Jadi artinya tetap physical distancing penting, pakai masker penting gitu ya. Hipoagesia, gitu. Kurang taste, kurang rasa.
Atau mialgia, nyeri otot, biasalah kan, bisa juga nyeri otot. Tapi ternyata di sini malah lebih tinggi dari sekedar demam gitu ya. Demam itu sangat sedikit di sini dalam studi ini. Nah, ini sekedar gambaran kenapa saat kita menggunakan masker itu kita bertanggung jawab terhadap komunitas kita. Kalau kita ke tempat umum, hanya yang pakai masker, yang lain enggak, itu sebenarnya masih kemungkinan perkiraan itu 70% kita masih beresiko. Jadi sebagus apapun masker yang digunakan di publik gitu ya, kecuali tentunya masker yang N95 itu, tapi masker secara umum sebenarnya saat yang lain nggak pakai masker, resiko tertular masih tinggi. Yang akan baik adalah dua-duanya pakai masker. Itu pun juga masih ada 1%, tapi lumayan lah, beda jauh dibandingkan dengan 70% gitu. Jadi saya membayangkan ini satu foto di Kompas begitu ya. Ada yang pakai masker, ini ada yang enggak begitu ya. Kemudian beragam di sini begitu ya. Kemudian masker, pasar suasananya ramai begitu ya. Kita juga sulit ya kalau ngobrol di suasana ramai, itu udah refleks tuh. Saat ngobrol justru masker diturunkan. Padahal saat ngobrol itulah sebenarnya droplet itu keluar. Kalau mulut mingkem kan sebenarnya nggak keluar juga gitu ya. Jadi intinya adalah penggunaan masker itu bukan tanggung jawab individu gitu. Jadi artinya tugas tanggung jawab kita juga mengingatkan di kanan kiri kita untuk menggunakan masker gitu ya. Jadi ibu-ibu di sini juga yang datang beresiko tinggi untuk terkena kalau di sekitarnya tidak menggunakan masker gitu ya. Kalau lansia sih udah pasti jangan diajak ke pasar gitu ya, atau di tempat keramaian. Nah, jadi mungkin ini yang kesimpulan yang bisa sampaikan bahwa aktivitas fisik, koneksi sosial itu peranan sangat penting. Kemudian intinya sih sebenarnya pencegahan itu sangat penting, khususnya pada lansia karena resiko tinggi, dan pada kasus demensia Alzheimer tentu ada komunikasi yang spesifik begitu ya. Ini sering kita sampaikan bahwa komunikasi ini sangat yang paling utama gitu. Bahkan dalam penggunaan masker, saya sering sampaikan kayak anak kecil, psikologis menggunakan masker bukan karena soal COVID-nya, anak kecil juga nggak tahu itu COVID seberapa parahnya, tetapi kalau maskernya gambar Spiderman mungkin akan pakai juga. Nah, pada lansia juga sama. Mungkin masker pemberian anaknya gitu ya, masker batik, masker cucunya bawa masker. Nah, mungkin aspek-aspek emosional seperti itu harus diterapkan dalam misalnya physical distancing, termasuk juga cuci tangan gitu ya, kita berikan hand sanitizer. Mungkin kalau mamanya ditanyakan ini mau bau buah apa, dengan pendekatan-pendekatan emosional seperti itu mungkin akan lebih patuh pada kasus gangguan kognitif. Kemudian memang ini tugas kita bersama untuk advokasi terus bahwa kesehatan di pelayanan kesehatan yang ramah lansia pada setiap fase pelayanan dari mulai puskesmas sampai rumah sakit, dan tentunya dukungan komunitas dan keluarga punya peran yang sangat penting. Ini yang paling utama terhadap lansia saat pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi kalau banyak distraksi begitu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan webinar ini. Terima kasih. Silakan kalau nanti ada pertanyaan ataupun diskusi. Terima kasih. Makasih banyak Dr. Yuda. Ini menarik banget ya, karena ini kayaknya ada topik yang kita lihat sekarang itu bisa dilihat, jangankan lansia yang dengan demensia, lansia sendiri aja kita udah punya challenge ya untuk mereka dalam masa pandemik ini ya. Apalagi sekarang yang tadi Dr. Yuda bilang, kita harus bagaimana membahasakannya ke lansia yang demensia, karena kita udah tahu suasana sekarang itu sesuatu yang berbeda, dan orang yang punya demensia itu kadang menjadi anxiety ya kalau menghadapi sesuatu yang berbeda gitu, bukan rutinnya mereka gitu ya. Jadi ini double challenge juga buat para caregiver, buat ODD, orang dengan demensia. Nah sekarang saya mau nanya ke Mbak Liana nih, karena Mbak Liana dengan pengalamannya sebagai caregiver ibunya, bisa sharing nggak Mbak Liana, gimana kesehariannya pada saat pandemi ini?
Ya, jadi saya cerita dulu background sedikit. Jadi mama saya usianya 72 tahun. Jadi background-nya dia punya diabetes dan hipertensi. Dari situ faktor risiko itulah akhirnya terkena demensia vaskular. Jadi sudah kena serangan stroke itu 2 kali. Jadi memang saya nggak bisa bilang puji Tuhan atau bersyukur, tapi memang ada sisi baiknya karena mama ketika pandemi ini terjadi, agitasi BPSD-nya itu udah terlewati gitu. Jadi dia lebih kondisi karena kan saya bilang dia udah 99% disupport, jadi seperti ya memang lumpuh gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi memang benar-benar 100% bantuannya kita, dia pun nggak akan minta minum, nggak minta makan gitu. Jadi satu sisi itu nggak jadi tantangan yang terlalu signifikan untuk di tengah pandemi karena kan biasa saya bisa bayangin kalau ODD-nya yang masih wondering itu memang lebih challenging gitu ya. Tapi di sisi lain yang nggak ininya adalah dia tidak bisa bilang kalau dia ada yang nggak enak. Itu yang lebih nakutin sebenarnya di situ. Kalau misalnya dia masih bisa ngomong kan dia masih bilang sakit di sini, sakit di situ, ngerasa nggak enak di sini. Jadi akhirnya ketika memang betul-betul di PSBB di Jakarta gitu ya, saya memang yang di rumah kita berdua, saya sama adik yang paling bontot. Jadi memang kebetulan adik juga masih di rumah, belum bekerja gitu ya, belum dapat kerja lagi. Jadi memang kita berdua tandeman gitu ya. Jadi ketika udah PSBB, saya udah bikin aturan sama adik yang lebih banyak harus keluar saya. Jadi ketahuan gitu, trackingnya tuh kalau mau dicari itunya pelakunya itu saya gitu, karena saya yang sering keluar daripada dua-duanya memang keluar, jadinya kan bingung gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ketika udah di PSBB, saya bilang udah diatur ke untuk belanja-belanja, usahakan semua online gitu. Kalau misalnya pun sebenarnya rumah saya dekat pasar gitu ya. Paling saya mensiasatinya ketika kalau misalnya itu ke pasarnya di jam waktu yang sepi yang gitu. Sibuk, jadi ya? nggak sibuk. Jadi itu pun 4 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi dan udah ada langganan, jadi maksudnya udah ketahuan saya kalau beli jeruk peres ke yang ini, kalau beli sayur yang ke ini. Jadi saya mau tahu misalnya tracknya terus bisa trace gitu kalau misalnya kalau ada apa-apa, misalnya just in case ya. Jadi beli telur di tempat yang ini, jadi udah nggak ganti-ganti pedagang gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa ketahuan, itu semua demi bisa terlacak sih sebenarnya. Dan protokol ya diikutin gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya pulang dari pasar gitu ya, karena kan pasar banyak banget jadi klaster baru. Saya nggak akan deket sama mama papa, saya langsung ke kamar mandi, semuanya keramas baru bisa. Ya itu pun saya masih suka jaga jarak. Jadi walaupun selama 4 bulanan ini sebenarnya biasanya kan kalau nggak pandemi mau peluk, mau cium gitu ya, itu saya kurangin gitu. Jadi memang karena saya yang lebih banyak sering keluar, jadi saya yang lebih jaga. Walaupun dalam rumah, tapi juga nggak yang terlalu glendot-glendot gitu. Hanya kalau jadi misalnya kalau ke pasar udah nggak window shopping lagi ya. Kalau ke pasar udah nggak window shopping lagi, udah langsung aja telur yang mana, si ini tukang yang mana gitu ya. Betul. Jadi itu kan kayak tracing ya. Jadi kalau kayak mungkin jadi kita tahu gitu. Jadi nggak ganti-ganti orang gitu. Jadi benar. Buat saya itu penting banget karena kan supaya nantinya kalau memang just in case ada apa-apa, saya bisa kasih tahu tracingan saya, ini saya ke sini, belanjanya ini. Jadi nggak akan berubah gitu selama 4 bulan itu sama. Wah, itu sih. Itu penting banget. Jadi kalau untuk sorry, silakan. Nah, kalau sekarang ini kayak kan kalau papa saya juga udah menunjukkan gejala. Tapi kalau papa sebenarnya masih bisa aktif walaupun dia sebenarnya jarang mau keluar sih. Cuma ya kadang-kadang kayak ya kita masih jelasin ya karena dia masih bisa diajak komunikasi kan. Kadang sering dengar berita ini. Kebetulan adik saya yang nomor 2 itu tinggalnya di Medan dan sebenarnya sudah menunggu kelahiran cucu pertamanya mereka. Ini sebenarnya satu hal juga yang sangat-sangat
satu sisi papa tuh sebenarnya seneng ada mau datang cucu, tapi udah kepengen pergi ke Medan karena di Medan masalahnya gitu. Jadi harus naik pesawat segala macam. Itu juga sempat kayak apa ya, drama lah, konflik lah. Iya perang batin gitu. Tapi akhirnya karena papa masih bisa diajak ngobrol, ya kita kasih tahu tapi nggak nakut-nakutin gitu. Jadi misalnya Pak, bulan Agustus cucunya mau lahir, tapi kita lagi ada corona, virus, kan harus naik pesawat. Kalau misalnya sana yang bayi baru lahir, kita harus tes. Dia bilang, nanti Papa bilang, tesnya gimana? Ke rumah sakit. Diapain? Ya saya jelasin, maksudnya kan disuntik, diambil ininya, terus tes swab, dimasukin ke hidung, terus di ini. Terus Papa tanya, sakit nggak? Ya kan saya harus bilang, karena jangan sampai nanti dia datang, dia marah, ngamuk, jadinya percuma gitu kan. Ya saya bilang, ya pasti namanya sakit ada sakitnya. Nggak usah lah katanya gitu. Jadi dari dianya yang bilang, nggak usah lah gitu, nanti aja. Nah berarti kan enak tuh. Walaupun ya kadang-kadang masih suka tanyain, nggak pergi kita, ya kan masih corona. Gitu. Karena jadi, memang kan juga, kalau masih itu bisa dilibatkan sih sebenarnya, tapi tidak nakut-nakutin ya gitu. Itu penting ya, itu penting yang tadi Dr. Yuda bilang, gimana caranya kita membahasakan ke orang tua, intinya jangan ngomong enggak gitu ya. Akhirnya keputusan itu datang dari papa sendiri ya. Kita iya betul. Jangan dari kita gitu ya. Kalau dari kita malah sakit hati ya, Bapak ya. Jadi apa namanya? Iya, takutnya kayak dilarang-larang kok, mau ketemu cucu dilarang-larang gitu. Jadi iya benar. Ya kita bisa pergi, Pak, tapi mesti tes dulu. Ini loh tesnya, mau nggak? Bayarnya mahal loh, jangan sampai nanti papa mau, bilangnya mau, sampai di rumah sakit marah gitu. Jadi ya, karena dia masih tahap awal banget, pradimensia lah, maksudnya masih awal banget, jadi masih bisa diajakin, dilibatkan ke pembicaraan sih. Masih bisa diskusi ya? Iya. Tapi kalau ada satu waktu adik saya juga sempat flu sebenarnya. Jadi dia full tiap hari di rumah pakai masker. Tapi papa mungkin karena kita pernah jelasin gitu ya, pas kalau giliran adik deket gitu ya, malah papa yang bilang, sana, jauh. Kenapa? Katanya adik saya tanya, kenapa? Corona katanya gitu. Jadi papa dia lebih sendiri sekarang. mungkin dia ngerema kali ya, mungkin dia juga ngerema. Jadi maksudnya karena kita bilang kan mungkin juga sering nonton TV juga ya, beberapa kali puter TV kok dengarnya corona pakai masker. Pas adik lagi memang kondisinya lagi kayak flu biasa sih, tapi buat safety dia pakai masker full di rumah gitu. Jadi kalau dideketin sama terlalu dekat, papa yang bilang aja malah nggak mau gitu. Jadi ya ya satu sisi bisa bagus makanya, tapi kan kitanya nggak nakut-nakutin sih, maksudnya realnya kan seperti itu gitu. Jangan nambah anxiety ya, jangan nambah anxiety. Ya, betul. Ya cukup cuma bilangnya ini virus, kalau sampai sakit kejadian nanti bisa ya emang bisa meninggal kalau misalnya kayak kondisinya papa kan memang ada penyakit bawaan ya, dia kan udah pasang ring di jantung, udah pernah kena serangan stroke juga gitu. Itu kalau boleh nanya, kadang papa ngerasa kayak bosan nggak di rumah gitu? Tahu kan ini lagi pandemik tuh nggak boleh kemana-mana. Papa kadang suka maksa pengen jalan keluar gitu nggak sih, Mbak Liana? Dia mulai menunjukkannya itu kayak halusinasi, jadi kayak nanti tiba-tiba dari tidur dia bisa kebangun, dia bilang mana kunci motor katanya. Jadi dia ingat yang dulu dia kan bawa motor, mana Vespa kata gitu, Vespa dia dulu bawa motor Vespa. Jadi kayak akhirnya biasanya pengalihannya kita kalau papa lebih bisa dialihkan dengan terapi musik. Jadi dengan backgroundnya kami keluarga Batak, jadi kita bilang ya udah kita dengerin lagu yuk gitu, lagu kita pasangin setel lagu rohani Batak, dia bisa ikutin lagunya, maksudnya nyanyi, nanti bisa ketawa sendiri, bisa nangis sendiri gitu. Jadi kalau buat papa sih terapi musik jauh lebih bisa efektif ya. Mungkin kalau kayak ODD yang lain mungkin bisa mewarnai atau mungkin yang lain, tapi kalau buat papa sih lebih efektifnya ke terapi musik. Ya kadang-kadang juga saya suka puterin yang senamnya Kak Diwai gitu kan, sederhana gitu ya. Kadang dia mau, kadang enggak ya, anggot-anggotan sih, tapi minimal ada yang dikerjakan lah gitu.
Jadi ini penting. Nggak bertahan lama lah gitu. Jadi penting banget ya, Dr. Yuda, caregiver itu harus nomor satu dari orang yang benar-benar ngerti ODD ya, dari pihak keluarga sendiri ya. Karena yang tadi Mbak Liana cerita, Mbak Liana tahu pendekatan khusus untuk bapaknya. Ini kan bisa jadi untuk ODD yang lain bisa jadi beda approach ya. Jadi kayaknya keluarga benar-benar support nomor satu ya untuk caregiver ODD. Nggak bisa sama ratain gitu ya penderita ODD. Ya, setuju sekali gitu. Jadi artinya memang aspek kultural, aspek budaya yang dibangun di tiap keluarga kan beda-beda gitu ya. Tetapi mungkin tadi banyak inspirasi juga yang disampaikan oleh Liana seperti tadi contoh Vespa, kemudian distraksi, karena seringkali nanti ilmu-ilmu distraksi itu keluarga yang lebih tahu gitu ya. Dan bersyukur memang misalnya papanya senang musik dan musik rohani misalnya, terlepas dari suka musiknya, tetapi kata rohani itu aspek spiritual itu penting banget gitu. Itu salah satu yang efektif untuk gitu. Nilai-nilai strength tadi dari Liana dan keluarga adalah papa dekat dengan Liana misalnya gitu ya. Jadi artinya komunikasi dua arahnya tuh baik gitu ya. Jadinya biasa bapak kan sama anak perempuan tuh nurut banget misalnya, ini satu strength yang sangat bagus gitu. Tapi memang challenge-nya adalah kalau nggak ada strength ini, memang itu yang jadi modal dasar adalah sebenarnya simple, perawatan itu sebenarnya kalau ada strength, kekuatan komunikasi yang baik gitu ya, itu akan menjadi satu fondasi yang kuat gitu. Tanpa harus ada ilmu khusus yang spesifik sih gitu ya. Jadi kita nggak bisa menganggap ini universal ya, misalnya punya orang tua ODD ya udah kirim aja ke dokter atau udah aja kirim ke caregiver yang lain. Kita harus tahu benar ya. Iya. Kadang-kadang datang dengan kalau pengalaman saya sendiri gitu ya, artinya datang dengan keluhan yang boleh dibilang satu kata yang sederhana. Nggak tahu nih, papa sering ngamuk-ngamuk terakhir ini. Nah, cerita ngamuk-ngamuk itu semua dibalik itu tuh payungnya besar banget gitu ya. Dari artinya dari aspek masalah di caregiver-nya sendiri, aspek lingkungan gitu ya, aspek lingkungan yang lebih besar gitu. Jadi karena seringkali biasanya saya bisa melihat misalnya kadang-kadang kalau ternyata dok udah obat aja, nah udah bingung tuh. Kalau biasanya kalau udah datang pertama kali udah obat aja, saya susah mengedukasi karena udah pasti ya memang as a simple, yang penting bapaknya tidur aja deh gitu. Nah itu udah susah untuk masuknya begitu. Tapi kalau senang banget kalau tiap caregiver bisa kayak Liana gitu, inspirasinya seperti ini gitu, artinya bahwa obat nggak memecah masalah, tapi dengan tadi distraksi, pendekatan komunikasi, kesabaran dan sebagainya, itu yang modal nggak mudah, tapi itu yang paling besar sih, yang paling utama. Gitu. Nah, di beberapa studi juga tadi baik yang di Hispanik ya, di yang Meksiko gitu ya, ada satu studi yang saya sempat sampaikan ulang-ulang juga, cukup menarik gitu ya, mengenai kepuasan dalam hidup gitu. Pertanyaan simpel, puas dalam hidup nggak gitu? Jawabannya puas atau enggak gitu kan. Membandingkan antara yang tanda kutip penduduk asli kulit putih lah, bukan asli, tapi yang lebih makmur dibandingkan dengan yang imigran Hispanik gitu, di US. Nah, ternyata kata puas itu lebih tinggi pada yang kelompok Hispanik, yang Meksiko gitu. Padahal mereka secara income itu low, kemudian secara status kesehatan juga lebih rendah juga gitu. Kalau misalnya kita melihat hanya faktor itu, misalnya quality of life-nya kan rendah begitu. Tapi saat ada pertanyaan puas dalam hidup, justru jawaban yang merasa puas itu di kelompok ini sebenarnya. Nah, kemudian dicari faktor apa yang menyebabkan yang kelompok yang puas ini. Ternyata kalau dia tinggal dengan anaknya. Tetapi itu pun nggak berlaku untuk kelompok yang satu, yang white gitu. Artinya kalau justru tinggal sama anaknya merasa nggak nyaman. Tapi kelompok Hispanik yang imigran, dia puas dalam hidup, dan salah satu faktor adalah keluarga gitu. Jadi keeratan keluarga. Memang kelihatan sih ya, mereka kumpul. Sama seperti di Indonesia sih sebenarnya, artinya betul. Faktor dominan tuh selalu jawabannya keluarga, sehingga di Indonesia tuh panti ya cocok untuk kelompok tertentu, tetapi majority sebenarnya paling ideal adalah mau
sampai di ujung akhir sana tuh tinggal bareng keluarga. Keluarga sendiri ya. Ya, kalau di Indonesia gitu, setidaknya kultur di kita seperti itu. Ya. Wah, ini menarik banget. Ini kayaknya kita butuh ada episode khusus buat caregiver nih Mbak Liana. Karena saya lihat challenge-nya caregiver tuh double. Ini belum Mbak Liana mikirin pandemik, dampak pandemi ke Mbak Liana sendiri nomor satu. Belum ke apalagi tuh, ke ngadepin orang tua yang lansia. Belum ke orang tua lansia yang demensia. Itu triple. Itu wah, itu amazing banget Mbak Liana. Ini benar-benar inspiratif banget ya. Dan Mbak Liana masih senyum bahagia begini coba. Tapi maksudnya sebenarnya saya juga pernah ini Dok sama Kak Mariati. Saya juga pernah dalam kelompok caregiver yang datang ke dokter. Dok, dosisnya dinaikin aja deh biar tidur mama gitu. Saya juga saya pernah been there gitu. Jadi mengerti juga sih ketika memang kita jam tidurnya jumping, saya hanya tidur 2-3 jam per hari, besokannya harus kerja waktu itu masih full time ngajar gitu. Jadi itu benar-benar so tiring gitu. Jadi satu sisi ketika ada caregiver yang ngontak gitu, terus yang curhat bahwa maksudnya maunya obat aja biar tidur, ngerti sih itu. Tapi karena sekarang ini ya berkat ALZI ya, Alzheimer Indonesia, segala sesuatu informasi, pengetahuan, saya ikutin seminar, dulu ada caregivers meeting saya datang, jadi banyak pandangan itu jadi berbeda gitu. Jadi sekarang ini melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi itu ya memang journey gitu ya. Ya memang nggak dipungkiri memang kalau jadi caregiver memang sangat melelahkan. Sangat gitu. Jadi susah. Nggak heran. Ya nggak heran juga datang ke dokter, dok biar bisa tidur gitu. Walaupun nanti dokternya juga sama, dokter mama juga dulu bilang, Mbak, banyak obat buat tidur, tapi nggak ada buat bangunin dari tidur, mau, katanya gitu. Saya digituin sama dokter mama. Mamanya mau tidur aja, nanti nggak bisa ada obat yang bangunin loh. Aduh. Jadi sampai digituin sama dokter. Dengan ada ALZI ini, Mbak Liana ngerasa I'm not alone gitu ya. We're on this together gitu sekali. Ya. Betul. Gitu ya. Terbantu banget ya. Wah, ini menarik banget nih. Nanti episode berikutnya nih, aku, Pak John, kita tangkap Mbak Liana. Kita booking. Saya mau tanya, salah satu challenge. lain juga yang lebih oke. Iya, kepaham. Salah satu challenge adalah financial kan. Bagaimana itu menghadapi harus urus orang tua dan juga harus kerja dan nggak bisa gampang ditinggalkan ya. Bagaimana itu? Jadi ini pengalaman ini di keluarga saya. Jadi kami 3 bersaudara. 3 bersaudara, saya paling besar, tengah cowok, yang bontot cewek. Jadi flashback sekitar 4 tahun yang lalu, semua kami masih bekerja, full, semua bekerja. Adik apalagi yang cowok bekerjanya dia di luar kota, memang udah stay-nya di Medan. Jadi ketika mama sudah mulai seperti itu, sudah mulai tidak bisa terkontrol lagi oleh kita dulu pakai tetangga, memang yang kita udah kenal puluhan tahun, tinggalnya sebelah rumah, jadi buat jagain mama. Pada akhirnya mereka juga nyerah karena mama yaitu agitasi, wandering, gangguan perilaku gitu. Jadi pada saat itu memang saya langsung mengumpulkan adik-adik, kita ngobrol, maksudnya diskusi. Ini orang tua bersama, tidak ada yang saling lempar-lemparan gitu ya. Nggak boleh dilu aja ini, nggak boleh, ini harus tanggung jawab bersama. Jadi langsung saya bilang ini gampang pembagiannya. Ada 2 tinggal, materi dan in materi, maksudnya kehadiran kan untuk menjaga gitu. Jadi jangan sampai saat dibebankan ke satu orang, saya bilang gitu. Dia yang merawat, dia yang cari uang, dia yang segala macam, bisa gila nanti, saya bilang gitu. Jadi akhirnya diputuskan, ya memang saya mutusin saya yang berhenti kerja. Jadi 2 adik saya yang bisa support untuk finansial gitu ya. Walaupun memang mama, puji Tuhan Pak, mama pensiunan guru, jadi memang ada uang pensiun gitu. Jadi ibarat kata dia sampai dia sakit pun dia tidak merepotkan keluarga dan anak-anak. Jadi semua pembiayaan dia itu dari uang pensiunnya dia gitu. Jadi ya memang kami juga bukan dari keluarga yang silver spoon ya maksudnya, tapi dengan mengatur budgeting gitu ya, kita tahu bisa prediksi pengeluaran untuk mama sekian, untuk rumah sekian gitu, nanti ya kita ya pinter-pinter mengatur uangnya sih Pak gitu. Jadi dan selalu memang ini kekompakan kakak beradik itu penting sih ya.
ada korsletnya, nggak bisa bilang saya selalu anteng baik-baik sama adik-adik saya, perang dingin, perang sabil sama adik saya yang laki-laki juga sudah pernah gitu ya. Jadi kita sudah melalui itu sampai akhirnya sudah mengerti bahwa porsinya masing-masing udah harus tahu gitu. Itu Jadi sih, harus Pak punya John. work ya, harus punya Iya, planning, punya tim, Betul, nggak bisa sendiri gitu. betul. Kayaknya kita juga harus Sorry, ongkos besarnya apa itu kalau buat taking Eh, care parents? Untuk sekarang ini kalau mamah itu adalah karena dia pakai diaper itu full, maksudnya 4 jam sehari, seminggu, pokoknya everyday dia pakai diaper. Itu untuk mama. Jadi untuk diapernya sendiri memang itu betul-betul lumayan banyak ya. Walaupun kalau dulu masih ada obat, kalau sekarang jujur mama dalam fase untuk obat dia tidak bisa lagi kita minta untuk menelan gitu, udah agak kesulitan. Jadi kita supportnya ganti dengan uang untuk beli obatnya itu adalah dengan asupan yang dia intake-nya makanan. Jadi kayak susu nutrisinya terus buah-buahan yang kita potong kecil-kecil untuk dia makan supaya tetap melatih dia bisa mengunyah gitu. Atau nanti sesekali kita jus. Jadi asupan gizinya aja yang diperkuat sih untuk pengganti obat kalau untuk ke mamah ya. Gitu. Aku kayaknya ada pertanyaan. Ada pertanyaannya. Aku mau baca atau? Untuk tambahan dari Kaliana ada KDY, ada informasi tentang biaya perawatan 1 sampai 15 juta per bulan tergantung sosioekonomi status. Betul. Okay. Setiap keluarga beda-beda sih. Kalau untuk keluarga saya sekitar 3 sampai 4 juta per bulan. Gitu. Jadi tergantung. Karena ini kan caregiver-nya saya benar-benar saya dan adik tidak meng-hire paid caregiver gitu. Kalau meng-hire paid caregiver kan another cost monthly ya. Gitu. Iya, betul. Mungkin tambahan izin. Ya, jadi tadi menarik. Artinya kita belajar banyak di sini bahwa persoalan demensia itu bukan hanya masalah kesehatan tadi ya, masalah tadi sosial, ekonomi gitu ya, bahkan aspek policy kebijakan dan aspek politik juga. Dan cost yang terlihat itu, cost yang nampak itu sebenarnya ya memang sebatas diapers tadi popok gitu ya. Tetapi sebenarnya cost demensia itu sangat besar gitu ya, termasuk tadi harus berhenti kerja di usia produktif gitu ya. Bahkan kalau yang bekerja sendiri juga kualitas bekerjanya jadi berkurang gitu ya. Di tengah sebenarnya banyak caregiver juga adalah kehilangan masa depan juga, tanda kutip ya, definisi tadi tanda kutip itu. Tapi cost-cost yang tadi itu tidak ternilai gitu, yang jauh lebih besar daripada membeli diapers ataupun nutrisi. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Mbak Liana, ini ada yang nanya nih di chat ya. Saya baca ya, bagaimana support dan tanggapan tetangga mengetahui bahwa di keluarga Mbak Liana yaitu mama terkena COVID. Maksudnya COVID? Kalau mama terkena papa sih nggak COVID ini. demensia kali maksudnya. Maksudnya demensia kali. Tadi kan Mbak Liana cerita bahwa sebelum Mbak Liana memutuskan untuk berhenti bekerja, Mbak Liana menyerahkan ke tetangga membantu ibu ya. Nah itu mungkin ini pertanyaan Mbak Ari sebenarnya, bagaimana support dan tanggapan tetangga? Gitu. Sekarang saya bersyukur banget karena saya tinggalnya di lingkungan rumah yang memang gang, jadi bukan perumahan gitu, jadi gang. Jadi ketika sudah mulai mama menunjukkan gejala-gejala kan karena dia sering wandering dulu keluar gitu. Jadi kerja gitu ya. Jadi saya akhirnya memang dari tetangga ujung ke ujung, jadi kita ada kayak 2 gang gitu. Itu saya udah kasih tahu, mama begini ya. Ya saya pakai istilah yang mereka itunya, pikun. Kalau misalnya nanti mama, ibu atau bapak lihat jalannya terlalu jauh, ingetin untuk suruh pulang ya, gitu. Nanti takutnya nggak inget pulang gitu. Jadi ya mau nggak mau harus effort ngasih tahu dari ujung ke ujung tetangga gitu. Jadi kalau misalnya itu memang kejadian, saya pulang kerja
Mbak Caroline itu mamanya tadi main sampai ke situ tuh udah saya suruh pulang balik gitu. Jadi ada laporan ya. Ya, betul ya, puji Tuhan tetangga juga masih baik gitu ya. Ya memang kita juga bertetangga udah 30-an tahun gitu. Jadi kita juga nggak pernah bermasalah dengan tetangga gitu. Jadi mereka juga support gitu. Jadi tahu kalau kondisi mama seperti itu. Jadinya mereka membantu menjaga. Papa saya juga pernah sempat hampir hilang gitu. Jadi selip mata, maksudnya adik tinggal pergi mandi, pintu dikunci tapi tidak dicabut kuncinya. Pas dia lagi mungkin berhalusinasi mau pergi ke rumah katanya, tapi dulu dia jalan sampai hampir ke jalan raya. Untungnya ketahuan sama memang ada om yang tetangga sebelah rumah gitu ya. Tapi si om ini dimarahin sama papa. Waktu dia bilang, ayo pulang yuk, pakai motor yuk, dianterin. Enggak, dimarahin gitu. Akhirnya dia buru-buru pulang ke rumah, panggil adik saya. Masih tahu. Adik saya yang bujuk. Itu kalau bukan pertolongan tangan Tuhan, nggak tahu deh Kak. Soalnya benar-benar tinggal deket lagi, dia tuh akan nyebrang ke jalan raya gitu. Ya ampun. Jadi ya memang jadi penting banget ya. Penting banget teamwork, support tetangga ya. Betul. Ya ampun, ya benar. Hebat. Oke, kayaknya sekarang belum ada pertanyaan. Boleh? Tambah sedikit. Jadi memang pada kasus yang sudah wandering atau resiko untuk kabur gitu ya. Tadi bersyukur di kasus tadi ada yang kenal begitu, entah tetangga, keluarga. Tetapi saya membayangkan memang kita menganjurkan selalu kalau yang ada resiko tadi selain pengenal diri tentunya ya dalam berbagai bentuk. Juga mungkin baju-baju yang mudah dikenali gitu ya. Kalau misalnya bajunya batik yang biasa misalnya, mungkin satpam nggak terlalu merhatiin gitu. Tadi ada lihat nggak orang tua pakai baju batik kan bingung, semua orang pakai baju batik gitu ya. Tapi misalnya kalau baju merah yang belang-belang, ada yang sesuatu yang spesifik gitu. Itu juga termasuk untuk memudahkan mencari. Tentunya juga setiap baju katanya disertai dengan nomor telepon gitu ya di baliknya atau di atau gelang pada keadaan yang lebih berat. Nah, banyak modifikasi supaya kalau mudah-mudahan enggak, tapi kalaupun ada kayak kasus tadi mudah dikenali gitu. Mudah dilacak ya. Tadi mengenai pertanyaan yang COVID, jadi saya teringat. Jadi gini, anggap kalau tetangga ada COVID gitu ya. Tadi memang sering ditanyakan juga kalau COVID gimana gitu. Nah, ternyata tidak hanya demensia, COVID pun juga udah stigma gitu. Yang disebut stigma tuh gini lucunya. Kalau ada tetangga gitu, even 5 rumah, 6 rumah begitu ya. Wah, situ kayaknya ada COVID gitu. Kayaknya takut banget begitu sampai harus gimana. Tetapi ke pasar tetap nggak pakai masker gitu. Padahal dalam situasi panik sebenarnya yang paling menakutkan adalah sebenarnya di situasi kita berhadapan dengan musuh yang nggak kelihatan sebenarnya, artinya kalau yang itu udah jelas pasti diisolasi, kita nggak usah khawatir kita pakai masker misalnya kan pasti nggak masuk ke rumahnya. Tapi yang khawatir itu justru sebenarnya di tempat umum. Jadi situasi pandemik gitu sebenarnya setiap orang harus dianggap sakit gitu, harusnya nggak ada stigma lagi gitu ya. Justru apa yang kita bisa bantu buat tetangga kita, misalnya seperti itu. Apalagi dia lansia sendirian gitu. Ada kasusnya gitu, di mana keluarga sekitarnya berurun rembuk gitu. Artinya siapa yang mensuplai makanan, siapa telepon tiap hari ditanya kondisinya seperti apa misalnya. Tapi bukan menjadi stigma sekitarnya, jadi malah ketakutan semua gitu. Malah tetangganya pindah dulu sementara misalnya. Padahal ke pasar nggak ketakutan gitu, ke mall gitu aja. Ini bahaya banget ya stigma ini, karena bisa jadi kalau misalnya kita yang punya kita dapat COVID karena takut dianggap negatif sama orang, kita nggak berani bilang. Jadi kalau misalnya kita nggak berani bilang, kita nggak datang aja ke undangan atau nggak ketemu orang, karena kita udah tahu tapi kita karena malu dengan stigma itu, aduh bahaya banget ya stigma deh. Ya. Betul. Dulu itu yang menyebabkan loss data diagnosis COVID gitu ya, salah satunya adalah stigma gitu. Dulu kalau kita menyebut dari negara mana aja, udah stigma banget. Jatuh ini. Sekarang udah agak lebih reda. Saya membayangkan dulu juga di tempat ada satu yang kena itu udah, waduh beritanya udah ini, kemudian terlalu. Tetapi juga sekarang jangan longgar juga gitu. Tetapi
stigma itu tetap ada gitu. Contoh ya tadi, misalnya kalau tetangga nanti tanggapannya gimana begitu. Karena tetangga mungkin yang ngerawat pas dia keluar pintu semua langsung wah menghindar gitu. Padahal setiap orang bisa tertular, bukan hanya dari tetangga itu gitu. Seperti itu. Betul. Wah, ini menarik banget pembicaraan dari mulai mana nih sampai kita ke Oke, sekarang saya cek dulu Pak John, apa ada pertanyaan di YouTube? So far? Belum ada pertanyaan. Saya lagi jaga cucu. Cucu. Makanya videonya dimatiin. Cucunya. Ya. Jadi, halo. Ya. Jadi itu adalah salah satu proteksi terhadap kognitif gitu. Ada penelitian kalau di Australia memang tergantung budaya dan tergantung kultur yang dibangun. Tetapi di kultur Indonesia sendiri merawat cucu itu termasuk salah satu stimulasi kognitif gitu ya. Cucu tuh makhluk yang jarang dimarahi oleh opanya gitu ya. Kalau anaknya kan dimarahin terus gitu, kalau cucu enggak. Tapi itu juga salah satu stimulasi kognitif yang kalaupun misalnya maaf ada pasien demensia, kadang-kadang kita nggak meminta pasien demensianya ke rumah sakit pasti menolak. Tapi kalau disebut dulu ya ngantar cucunya misalnya, atau ngantar apanya, atau masker pemberian cucunya mungkin akan lebih dipakai. Hand sanitizer buatan cucunya yang dikasih pewangi mungkin akan dipakai. Sabun ini pemberian cucunya yang nggak mandi jadi mandi gitu. Jadi cucu ini kadang-kadang variabel kata yang bisa digunakan gitu ya pada banyak kasus gitu. Jadi kita bisa ini ya, bisa pakai apa aja pakai cucu gitu langsung nurut gitu biasanya opa sama oma ya. Ya, seperti itu. Lebih banyak cucu lebih bagus. Ya. Nah. Ya. Ayo Pak John ditunggu lagi. Ya. Tinggal tunggu yang lain. Oke. Gue masih lama. Oke, sekarang kayaknya kita pembahasannya udah cukup ya. Ini bakal untuk Dr. Yuda jangan kapok kalau selalu kita tarik lagi, dan Mbak Liana jangan kabur karena bisa jadi narasumber berikutnya ini untuk ngomong tentang caregiver yang inspiratif ya. Oke, John, mungkin satu question yang saya ingin tahu ya. Adalah seandainya ada diaspora Indonesia mungkin bisa jadi mungkin kena Alzheimer atau apa. Nah, ongkosnya itu di sana buat caregiver di Indonesia itu berapa ongkosnya sekarang? Dan qualification-nya apa? Maksudnya caregiver profesional ya? Iya, betul. Pak John. Bukan keluarga ya. Bukan. Ini juga sangat beragam gitu ya. Dan masalahnya kita sendiri sih belum ada pemetaan seberapa kompetensi yang profesional ini. Sehingga memang di ALSI sendiri ada satu program sebenarnya kalau misalnya ternyata caregiver ini artinya gini, ada pendampingan dari ALSI gitu ya, artinya disaringkan mungkin dalam bentuk one by one begitu ya, sharing ini. Kebanyakan tuh memang saat ini sih caregiver lansia itu banyak begitu. Tetapi kalau caregiver lansia dengan demensia, nah itu sangat spesifik gitu. Sehingga kita membuat salah satu care navigator, melingkan seperti Liana mendampingi mungkin nanti kalau ada kebutuhan khusus dengan caregiver tertentu, itu nggak heran yang terjadi adalah caregiver-nya berganti-ganti gitu. Artinya karena ya tadi nggak tahan tentang bagaimana berkomunikasinya. Nah itu mungkin tantangan bersama. Tetapi memang kalau ditanya harga itu sangat beragam sekali. Pak John gitu ya, dari mulai 5 juta sampai saya nggak tahu berapa ratanya gitu yang kalau yang profesional. Tetapi sepengetahuan saya itu caregiver yang umum gitu, caregiver lansia gitu ya, bukan spesifik yang demensia gitu. Jadi ALSI sampai saat ini ya memang sifatnya pendampingan, artinya kalau ada kebutuhan, kalau saya sering gini, kalau ke pasien misalnya anaknya udah karena kerja atau apa, saya anjurkan kalau memang secara finansial mungkin harus tetap ada yang menemani orang tuanya,
tetapi mungkin nanti dilingkan dengan Care Navigator misalnya untuk 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan atau paket apapun, sehingga kompetensi caregiver meningkat, sehingga tidak stres depresi untuk caregivernya yang biasa ngerawat orang tua, tapi ini kayaknya orang tua ini kayaknya ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus, karena nggak tahu itu demensia, bagaimana menanganinya. Itu sih sementara yang bisa saya sampaikan. Apakah ada fasilitas spesial untuk demensia, Alzheimer atau demensia di Indonesia? Ya, nanti mungkin lewat Alzheimer Indonesia sendiri ada yang disebut dengan pendampingan. Nanti mungkin Liana bisa sharing nomor kontaknya gitu ya. Untuk beberapa kasus sih saya sering sampaikan, setidaknya kalau ada pasien yang berobat, saya tidak fokus hanya obat. Obat tuh nggak ada yang bukan memecahkan solusi, tapi kita melihat kolom tadi gitu ya. Aspek caregiver-nya gimana, aspek tadi support sistemnya seperti apa, begitu ya. Kemudian kalau kelihatannya belum siap support sistemnya, karena saya harus mengakui waktu saya juga terbatas sebagai dokter di ruang praktek, begitu ya. Saya bilang yang 24 jam paling penting adalah long term care-nya, support sistem di keluarganya. Nah, kompetensi perawatan, berkomunikasi itu hal yang paling utama, gitu. Sehingga biasanya saya langsung memberikan link Alzi, silakan mungkin caregiver berkontak dengan Alzi dan berkomunikasi begitu. Terlepas dari obat-obatan yang sifatnya hanya penunjang gitu. Dan Alzi sendiri ada pertemuan-pertemuan rutin yang tadi disampaikan. Tentu pertemuan rutin ini tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan yang sangat spesifik per individu gitu. Saya butuh Care Navigator yang membantu misalnya anggap pasien saya untuk support sistem perawatan di rumah seperti Liana misalnya yang berpengalaman, atau seperti founder kita EY misalnya, saya sering minta tolong untuk pendampingan karena banyak hal di luar dari aspek medis, tentu saya jauh tidak berpengalaman hal-hal yang seperti itu. Jadi saya biasanya hal-hal seperti itu yang sering membuat stres keluarga soal mengamuknya dikasih obat kan ya tadi tidur gitu ya, tetapi yang penyebab mengamuknya itu yang mungkin yang Liana ataupun berbagai caregiver lain bisa mensupport gitu ya. Itu ilmu yang tidak ada di buku, saya bilang silakan belajar dari yang mengalami, karena nanti ada aspek support itu akan menjadi baik kalau disupport oleh orang yang pernah mengalami sendiri gitu. Kalau dokter kan kalau saya kasih nasihat panjang, dokter nggak tahu sih hari-hari gimana gitu. Nah, kalau sesama caregiver mungkin nggak ada persoalan itu begitu. Jadi memang yang dilakukan Alzi adalah sesuatu hal yang memang sangat penting dalam perawatan jangka panjang. Terima kasih. Ya, kasih. Mbak Liana baru kasih untuk yang membutuhkan info, ada hotline Alzi, bisa dihubungi untuk di Indonesia ya, 0811-822-594. Ini untuk WhatsApp ya, Mbak Liana ya? Ya, bisa untuk WhatsApp, jadi bisa mengontak via WhatsApp. Ya. Oke. Mungkin tambahan, sebenarnya link tadi bisa untuk orang Indonesia dimanapun, jadi karena sifatnya asal memang kulturnya Indonesia mungkin ya. Kalau kultur lain mungkin agak spesifik pendekatannya, tetapi selama bisa tinggal dimanapun itu mungkin tanpa ada batasan ruang dan waktu, artinya tidak hanya tinggal di Jakarta ataupun Indonesia. Silakan dikontak. Oke. Jadi diulangi lagi ya, 0811-822-594 buat semua orang sedunia ya, bisa kontak ya. Oke. Plus 62 itu warga. Plus 62. Plus 62 ini kelihatannya WA, bisa lewat WA, bisa WA dari WhatsApp. Wah, oke, ini bagus banget ya, topik hari ini kayaknya banyak banget yang kita pelajarin. Kali kita udah berapa jam nih? 1,5 jam. Gimana Pak John? Kita mau tutup aja? Silakan.
Oke, makasih banget Dr. Yuda, makasih banget Mbak Liana, makasih banget Ake. Sama-sama. Paling utama makasih Pak John dengan fasilitasnya. Salam buat cucu. Ingat banyak cucu. Apa Dr. Yuda bilang tadi? Nggak ada Makin demensia. happy. Stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif. Ya. Oke, makasih banget semuanya. Kita ketemu Terima lagi di kasih. web. Terima Makasih kasih. banget. Oke, selamat malam, selamat pagi. Bye.